Mumps atau parotitis atau gondongan adalah suatu penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh virus paramyxovirus dengan tanda khas bengkak di pipi bawah depan telinga. Virus ini menyerang kelenjar ludah, terutama kelenjar parotis atau kelenjar gondong yang terletak di pipi bawah depan telinga kiri dan kanan. Gondongan biasanya menyerang anak umur 2-14 tahun, tapi bisa menyerang semua usia. Dan setelah terserang gondongan, biasanya orang akan mendapatkan kekebalan, sehingga biasanya gondongan atau parotitis ini hanya dialami sekali seumur hidup. Virus ini sangat mudah menular kepada orang lain, yaitu melalui percikan air liur pada saat penderita batuk, bersin, atau berbicara. Kemudian bisa juga karena kontak langsung dengan penderita, bisa menular melalui benda-benda yang berada di dekat atau yang sudah dipegang oleh penderita. Kita pegang, kemudian tidak cuci tangan, kita pegang mulut, pegang hidung, pegang mata. Juga bisa melalui berbagai alat makan, alat minum, dan peralatan mandi. Gejala dari gondongan biasanya muncul 12-25 hari setelah terinfeksi virus, yang ditandai dengan pipi bengkak di pipi bawah depan telinga, bisa satu sisi atau bisa kedua sisi. Kemudian nyeri pada saat mengunyah atau menelan, adanya panas badan atau demam, mulut kering, sakit kepala, nyeri sendi, nyeri perut, mudah lelah, dan nafsu makan yang berkurang. Kalau perlu pemeriksaan laboratorium, biasanya dilakukan pemeriksaan tes swab dinding dalam pipi. Bisa juga dengan tes darah untuk mengetahui infeksi dari darah, atau dengan tes urin untuk mengetahui adanya infeksi di saluran kencing. Untuk penanganan gondongan atau mumps, gondongan ini biasanya bisa sembuh sendiri antara 1-2 minggu pada orang dengan daya tahan tubuh yang baik. Bisa dengan memberikan obat penurun demam, pereda nyeri, kemudian makan yang cukup, istirahat cukup. Tapi untuk orang-orang dengan daya tahan tubuh yang lemah, bisa menimbulkan komplikasi yang berbahaya, seperti radang testis atau biji pelir yang pada orang dewasa bahkan bisa menimbulkan kemandulan, bisa menimbulkan radang kelenjar payudara, indung telur, radang selaput otak, dan radang otak yang bisa berakibat fatal. Untuk pencegahan gondongan atau parotitis adalah dengan melaksanakan vaksin MMR atau measles, mumps, rubella. Hindari kontak dengan penderita. Kalau terpaksa kontak dengan penderita, pakailah masker. Penderitanya sendiri harus selalu menutup mulut setiap batuk, bersin. Kemudian terapkan pola hidup bersih dan sehat dengan selalu mencuci tangan, terutama setiap sebelum dan sesudah makan. Lalu tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup, berolahraga secara teratur, dan makan makanan sehat sehingga kita punya daya tahan tubuh yang baik. Kemudian tentang gondongan atau parotitis ini, ada satu hal yang sering ditanyakan oleh pasien atau orang tua pasien, itu apakah perlu diolesi atau diberi bulau di pipinya. Tentu saja pembelian atau pengolesan bulau tidak berkorelasi dengan kesembuhan gondongan. Jadi tidak ada hubungannya antara bulau dengan gondongan. Tapi mungkin bulau bisa berperan dalam mencegah penularan gondongan. Karena gondongan atau parotitis ini, seperti tadi sudah saya jelaskan, sangat menular. Kita ngobrol dekat saja dengan penderita gondongan sudah bisa ketularan. Jadi maksudnya pemberian bulau di pipi atau untuk menandai supaya orang-orang tidak ada yang dekat. Jadi kalau kita lihat orang atau anak yang diberi bulau di pipinya, jauhi, langsung lari supaya kita tidak tertular.
Jadi bulau itu maksudnya untuk menandai atau nyirian supaya kita langsung sadar dan langsung menjauhi orang tersebut. Jadi tetap bermanfaat eh, kebiasaan orang zaman dulu itu. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat.